Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Miss Talia ya. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kita akan belajar muatan IPS. Nah anak-anak, selamat menyaksikan video pembelajaran dari Miss ya. Dah. Oke anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu muatan IPS. Nah di sini kita akan belajar tentang faktor penyebab keberagaman suku di Indonesia. Nah anak-anak, faktor penyebab keberagaman suku di Indonesia itu yang pertama adalah satu, kondisi kepulauan. Nah artinya di mana Indonesia dijuluki sebagai negara maritim karena negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau. Adanya beribu-ribu pulau yang saling terpisah menghambat hubungan masyarakat antara pulau satu dengan pulau yang lainnya. Setiap penduduk di pulau satu dengan pulau lainnya mempunyai budaya, suku, dan ras yang berbeda-beda. Nah, hal inilah yang menyebabkan Indonesia mempunyai keberagaman budaya, suku, dan ras. Indonesia tetap satu sesuai dengan semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang kedua adalah perbedaan kondisi alam. Nah, Indonesia memiliki kondisi alam yang berbeda antara wilayah satu dengan wilayah lainnya, seperti tanah air, kekayaan alam, tanaman, hewan, dan lain-lain. Penduduk yang tinggal di daerah pantai, pegunungan, perkotaan, dan pedesaan pastinya memiliki perbedaan mata pencaharian, tradisi, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga adalah letak strategis wilayah Indonesia. Nah, letak wilayah Indonesia yang strategis karena berada di antara dua samudra dan dua benua, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta benua Asia dan benua Australia. Wilayah Indonesia yang strategis ini membuat Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Adanya jalur perdagangan ini membuat banyak bangsa asing menetap di Indonesia dengan berbedanya ras, agama, dan kepercayaan. Nah, hal inilah yang mengakibatkan sebagian masyarakat Indonesia yang terpengaruh oleh faktor dari budaya asing. Oke, sekarang kita akan membahas tentang jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat. Yang pertama adalah pertanian. Usaha pertanian merupakan bentuk usaha pengelola tanah dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman. Yang kedua adalah perkebunan. Nah, perkebunan ini adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengelola dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Nah anak-anak, biasanya kalau untuk perkebunan ini biasanya sektornya usahanya besar ya anak-anak ya. Oke, lanjut. Peternakan. Nah, peternakan adalah usaha peternakan memelihara hewan untuk konsumsi sendiri ataupun dijual. Nah anak-anak, kalau untuk peternakan ini dia ada ternak hewan besar, ternak hewan kecil, dan ternak hewan unggas. Nah, ternak hewan besar itu adalah hewan yang termasuk hewan ternak besar antara lain sapi, kuda, dan kerbau. Untuk ternak hewan kecil, untuk contohnya seperti kambing, kelinci, dan untuk hewan unggas yaitu ayam, itik, dan angsa. Ya anak-anak ya. Next. Yang keempat, perikanan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Nah, untuk perikanan ini terbagi menjadi dua, yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Nah, yang kelima adalah pertambangan, di mana pertambangan merupakan usaha ekonomi yang mengambil sumber daya alam dari dalam perut bumi. Yang selanjutnya adalah
usaha industri. Usaha industri merupakan usaha yang mengelola bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Nah, untuk usaha industri ini contohnya seperti kegiatan usaha industri pengolahan kapas. Kapas dapat dibuat menjadi kain atau barang setengah jadi. Kain untuk dapat digunakan atau diolah lagi dalam pabrik garment hingga menjadi pakaian atau barang jadi. Oke, yang selanjutnya adalah usaha jasa. Nah, usaha jasa merupakan sebuah usaha yang menyelenggarakan jasa atau para konsumen atau pemakai dengan memperoleh imbalan. Yang kedelapan adalah usaha dagang. Usaha dagang merupakan usaha yang mengumpulkan dan menyalurkan barang-barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Nah, anak-anak, produsen dan konsumen itu kalian harus tahu ya. Nah, produsen adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi, yaitu kegiatan yang menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Sedangkan konsumen adalah pihak yang melakukan kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan yang menggunakan atau menghabiskan nilai produk berupa barang dan jasa. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini dulu. Semoga kalian bisa memahami dari video pembelajaran yang Miss telah buatkan. Tetap semangat dan sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya.